Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Berita Mistis. Untuk kisah kali ini masih ada sebuah cerita dari kisah Bang Pian, sebuah kisah dari tulisannya Untung Prasetyo. Dan untuk kisah yang akan saya bawakan kali ini, sebuah kisah yang berjudul Penghuni Kantor di Gedung Lantai 3. Sebelum kita lanjut ke ceritanya, tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini. Nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita lainnya dari channel ini. Dan buat teman-teman yang pengen belanja-belanja, nanti silahkan saja klik etalase yang ada di pojok kiri bawah. Atau teman-teman bisa kunjungi link pembelian yang ada di kolom deskripsi. Dan seperti apa untuk kisah kali ini, langsung saja kita masuk ke ceritanya. Sebuah bangunan gedung 3 lantai yang terletak tepat di samping restoran tempat Bang Pian bekerja menyimpan sebuah cerita horor yang terbilang cukup menyeramkan. Beberapa orang yang bekerja sebagai security di tempat itu banyak menceritakan kejadian janggal maupun penampakan-penampakan dari sosok makhluk yang tidak kasat mata. Malam itu suasana di sekitar restoran tempat Bang Pian bekerja dan juga gedung lantai 3 itu terasa sunyi. Lampu jalan yang redup hanya memberikan penerangan samar, menciptakan bayangan gelap di sudut-sudut bangunan. Tidak seperti biasanya, malam itu Bang Pian yang berjaga di depan restoran tempatnya bekerja terus memperhatikan rekan sejawatnya. Seorang pria berbadan tegap dengan seragam security yang tampak jelas di bawah sinar lampu jalan. Pria itu berdiri kaku di pinggir jalan besar, jauh dari area gedung yang seharusnya ia awasi. Awalnya Bang Pian berpikir orang yang baru dilihatnya itu mungkin sedang menunggu sesuatu atau seseorang. Namun lama-kelamaan ia merasa ada yang tidak wajar. Orang itu sama sekali tidak bergerak, bahkan tidak mengalihkan pandangannya dari jalan yang sepi. Kakinya tetap tertanam di tempat dengan posisi tubuh yang kaku seperti patung. Dan hal itu pun Bang Pian mulai merasa ada sesuatu yang aneh. Sesekali angin malam yang dingin membawa suara samar, seperti bisikan yang entah berasal dari mana. Meski mencoba untuk mengabaikan, perasaan tidak nyaman mulai merayap di hatinya. Bang Pian berusaha meyakinkan dirinya bahwa itu hanya imajinasi akibat suasana malam yang mencekam. Namun matanya tidak bisa lepas dari sosok pria berseragam itu. Setelah beberapa saat mengalihkan pandangannya ke tempat lain, tiba-tiba sosok pria yang terus diperhatikan oleh Bang Pian itu berbalik dan melangkah pelan ke arah bangunan 3 lantai yang merupakan kantor dari sebuah perusahaan. Langkahnya lambat, seperti seseorang yang sedang terhipnotis atau dikendalikan oleh makhluk lain. Dan anehnya, saat berjalan menjauh, gerakannya terlihat lebih kaku, seperti boneka yang ditarik tali. Seketika itu juga Bang Pian merasakan bulu kuduknya meremang. Dia tahu jika pria itu sedang mengalami sesuatu yang tidak wajar. Karena merasa khawatir akan terjadi sesuatu yang buruk pada seseorang yang baru malam itu dilihatnya, Bang Pian pun meninggalkan pos penjagaannya dan berlari ke arah tempat pria itu berada. Dari kejauhan, Bang Pian terus memperhatikan langkah gontai pria tersebut, dan ketika pria itu menghilang di balik pintu masuk bangunan kantor tersebut, lampu di lantai 3 bangunan itu tiba-tiba menyala. Cahaya kuning pucat memancar dari jendela-jendela yang sudah lama berdebu. Bang Pian tahu betul bahwa lantai itu telah lama tidak digunakan. Bahkan menurut cerita yang didengarnya, lantai 3 itu memang dihuni oleh sesuatu yang tidak kasat mata. Tanpa sadar, Bang Pian mundur beberapa langkah. Matanya terus mengamati gedung itu. Dalam diam ia berusaha menerawang apa yang baru saja terjadi. Dan setelah beberapa saat, ia melihat sesuatu yang membuat nafasnya tertahan. Dari salah satu jendela lantai 3, pria yang baru saja dilihatnya masuk ke dalam gedung tersebut tiba-tiba muncul di sisi jendela lantai 3 itu. Sosok pria itu terlihat hanya berdiri diam dan menatap lurus ke arah Bang Pian. Tidak lama setelah itu, Bang Pian melihat pria yang tatapannya kosong itu tiba-tiba berteriak ketakutan. Dan beberapa saat kemudian, dia berlari menjauh dari jendela gedung tersebut hingga Bang Pian tidak lagi melihat keberadaannya. Bang Pian yang malam itu berjaga seorang diri pun mulai dilanda rasa cemas. Walau ia tahu dia harus menolong pria yang tadi dilihatnya, tapi dia juga tidak bisa meninggalkan pos penjagaannya terlalu lama.
Dan di tengah kebingungan itu, Bang Pian pun memanggil sosok Wiratungga dan memintanya mengawasi tempatnya bekerja. Akan tetapi tidak lama kemudian, Bang Pian melihat pria tadi berlari ke arahnya, dan ketika pria itu tahu jika ada seseorang di tempat itu, dia pun langsung berteriak meminta tolong kepada Bang Pian. "Tolong, tolong!" ujar pria tersebut sambil terus berlari ke arah Bang Pian. "Woi bang, ada apaan? Malam-malam begini teriak-teriak." "Bang, tolong saya!" ujar lelaki yang mengenakan seragam sama seperti yang dikenakan oleh Bang Pian. "Iya bang, tenang dulu." "Abang baru ya kerja di sini?" Ibu Bang Pian yang bertanya kepada orang tersebut. "Iya bang, saya baru kerja di sini, tapi kayaknya saya mau berhenti aja dah kerja di sini." "Buset, belum gajian udah mau berhenti, nyari kerja susah. Udah kerja, jangan disia-siain." "Ayo dah, ngobrol di pos saya saja," ajak Bang Pian yang mulai merasakan ada sosok makhluk gaib di sekitar mereka kala itu. "Iya bang, makasih ya bang." Itu pintu kantor udah lo kunci belum? Ntar ada maling, repot lagi dah urusannya. Kunci dulu Gi," balas Bang Pian sambil menengok ke arah belakang. "Udah bang, biarin aja, saya ogah ke sono lagi sendirian, saya takut bang," jawab pria itu dengan nafasnya yang masih memburu. "Lah, kalau takut jangan jadi satpam, jadi manajer aja lah. Lagian malu sama seragam bang," balas Bang Pian yang terus melangkah kembali menuju pos penjagaannya yang berada di samping depan restoran tempatnya bekerja. "Oh, abang udah tahu sih apa yang barusan saya lihat. Waduh bang, serem banget bang. Ini bulu sampai pada berdiri semuanya bang." "Oh ya? Itu bulu mata lu sampai berdiri kaku begitu ya? Emang lu ngelihat apaan sih sampai bisa begitu takutnya?" tanya Bang Pian sambil mempersilahkan orang itu untuk duduk di dalam pos penjagaannya. "Wah, pokoknya serem bang, serem. Mungkin kalau sampean yang lihat bisa langsung semaput bang." "Iya dah." Ya, ngomong-ngomong, nama lu siapa? Medok banget ngomong bahasa Indonesianya. Baru datang dari Keratin mana lu?" tanya Bang Pian sambil tersenyum. "Nama saya Sukron bang, Sukron Santoso," jawab pria itu sambil meneguk air minum yang diberikan oleh Bang Pian. "Lah, ada ya orang Jawa namanya Sukron. Biasanya namanya Misno, Misro, Combro, pokoknya belakangnya Oda." "Sampean ini loh bang, bisa saja bercandanya." "Terima kasih ya bang, sudah nolong saya. Kalau tidak ada sampean, bisa mati berdiri saya tadi." "Iya, sama-sama Kron. Emangnya tadi lu ngeliat apaan sih? Kalau yang gua tahu ya, tadi lu tuh duduk di pinggir jalan situ tuh," ujar Bang Pian sambil menuju ke arah tempat di mana dia melihat Sukron duduk diam terpaku. "Lumayan lama dah lu duduk di situ. Terus habis itu lu jalan kayak zombie ke arah kantor lu. Nah habis itu gua liatin lu ada di lantai 3. Gua aja bingung, kok bisa lu cepet banget jalan dari situ ke lantai 3 kantor lu?" balas Bang Pian penasaran. "Waduh, saya ndak duduk di situ kok bang. Sumpah, saya juga ndak dari lantai 3. Sumpah bener bang." "Ya dikata, gua ngeliat sendiri Kron. Lu duduk di sono, bengong saja kayak ayam kena sawan. Udah gitu lu jalan masuk, terus tahu-tahu lu nongol di lantai 3. Sukron menghela nafas panjang sebelum mulai menceritakan pengalamannya kepada Bang Pian, yang wajahnya masih terlihat tegang. Dengan suara sedikit bergetar, Sukron mencoba menjelaskan apa yang baru saja ia alami, berharap cerita itu bisa menjelaskan kejanggalan yang mereka saksikan malam itu. Menurut Sukron, semuanya bermula saat ia duduk di depan kursi yang biasa digunakan para security untuk berjaga. Malam itu awalnya terasa biasa saja, hingga ia tiba-tiba mencium bau busuk yang sangat menyengat, seperti bau bangkai yang tajam menusuk indera penciuman. Bau itu datang begitu saja, tanpa angin atau tanda-tanda sebelumnya. Semakin lama bau itu semakin kuat dan membuat Sukron merasa mual. Karena penasaran, Sukron memutuskan untuk mencari tahu sumber bau tersebut. Ia masuk ke dalam kantor yang gelap, hanya diterangi lampu kecil di sudut ruangan. Semakin dalam ia melangkah, bau itu semakin tajam, membuat dadanya terasa berat. Ia memeriksa meja, kursi, bahkan lemari tua yang ada di sana, namun tidak menemukan apa-apa yang mencurigakan. Namun saat Sukron membuka pintu kecil menuju ruang penyimpanan di belakang kantor, ia merasakan hawa dingin yang sangat menusuk.
Berbeda dari udara malam biasanya, di dalam ruangan itu ia melihat sesuatu yang membuatnya bergidik. Sebuah noda hitam pekat menempel di lantai, seolah-olah ada cairan yang telah mengering. Bau busuk itu sepertinya berasal dari sana. Sukron mencoba mendekat untuk memastikan, tapi tiba-tiba ia merasa seperti ada yang mengawasinya dari balik kegelapan. Saat ia menoleh ke belakang, di sanalah ia melihat samar-samar sosok hitam bertubuh besar yang juga tinggi, berdiri diam tanpa gerakan. Meskipun ruangan itu seharusnya gelap, Sukron bisa merasakan kehadiran sosok itu dengan jelas. Sosok itu tidak memiliki wajah, hanya berupa gelap pekat yang berdiri melawan logika. Sukron terpaku di tempatnya, tidak mampu bergerak atau bahkan berteriak. Tanpa pikir panjang, Sukron mundur perlahan, mencoba menjauh dari sosok tersebut. Namun saat ia mencapai pintu, sosok itu bergerak, bukan mendekat, tetapi seolah melayang ke arah dinding, menghilang begitu saja. Setelah itu bau busuk itu perlahan memudar, seperti dibawa pergi oleh sosok tersebut. Sukron yang masih terguncang pun langsung keluar dari ruangan itu dan mencoba menenangkan dirinya. Setelah diam sesaat, Sukron melanjutkan ceritanya dengan suara yang kini benar-benar bergetar, menunjukkan betapa mencekam pengalaman yang baru saja ia alami. Setelah sosok bayangan hitam itu menghilang ke dinding, ia mengira bahwa semuanya sudah selesai. Namun kenyataan berkata lain. Dari sudut ruangan yang gelap, tiba-tiba muncul sesuatu yang jauh lebih mengerikan. Dalam kegelapan itu, Sukron melihat sosok pocong berdiri tegak. Namun pocong ini berbeda dari apa yang sering ia dengar dalam cerita-cerita seram. Wajahnya terlihat hitam legam seperti orang yang terbakar, dengan mata merah menyala yang menatap tajam ke arahnya. Tubuhnya tinggi menjulang, jauh lebih besar daripada manusia biasa. Dengan kain kafan yang lusuh dan robek di beberapa bagian, memperlihatkan bayangan daging yang sudah membusuk di baliknya. Bau busuk yang tadi ia rasakan semakin kuat, sepertinya memang berasal langsung dari tubuh sosok itu. Pocong itu tidak bergerak, hanya berdiri di sana, menatap Sukron dengan pandangan tajam yang membuat tubuhnya kaku. Sukron ingin berlari dan ingin menjerit, tetapi tubuhnya terasa lemas. Kakinya seolah ditanam ke lantai, sementara tatapan sosok itu semakin dalam, seolah menusuk langsung ke jiwanya. Ia bahkan bisa mendengar suara samar seperti bisikan yang berasal dari arah pocong itu, namun tidak jelas apa yang dikatakannya. Dalam detik-detik yang terasa seperti keabadian, pocong itu tiba-tiba bergerak. Tidak melompat seperti yang sering diceritakan, tetapi melayang perlahan mendekati Sukron. Matanya yang merah menyala semakin membesar dan kini kafanya berkibar. Meski tidak ada angin yang terasa di dalam ruangan itu, Sukron akhirnya berhasil memaksa tubuhnya untuk mundur, melangkah gontai dengan seluruh kekuatan yang tersisa dalam dirinya. Begitu mencapai pintu, Sukron tidak berpikir dua kali. Ia berlari secepat mungkin keluar dari ruangan itu dan meninggalkan tempat penyimpanan barang di gedung itu yang kini terasa seperti neraka baginya. Nafasnya terengah-engah, tubuhnya basah oleh keringat dingin, dan hatinya dipenuhi rasa takut yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Ketika Sukron akhirnya berhenti untuk mengatur napas di depan meja resepsionis, ia merasa masih ada sesuatu yang mengawasinya. Meski tidak ada lagi bau busuk atau sosok yang terlihat, perasaan itu begitu kuat sehingga membuatnya tidak berani menoleh ke belakang. Akan tetapi apa yang dirasakan Sukron pun kembali muncul tepat di hadapannya, yang dengan seketika membuatnya langsung berlari ke arah luar hingga dia bertemu dengan Bang Pian. Malam itu Sukron merasa dirinya tidak hanya sekedar menjadi saksi, tetapi juga menjadi target dari sesuatu yang tidak kasat mata. Sesuatu yang jauh melampaui nalar manusia. Cerita Sukron membuat Bang Pian semakin terdiam. Ia mencoba mencerna apa yang baru saja didengarnya, tetapi kisah itu hanya membuat suasana semakin mencekam. Pocong dengan wajah hitam legam dan mata menyala itu kini menjadi bayangan yang sepertinya akan menghantui Sukron sepanjang malam. "Saya mau pulang saja, Bang. Saya takut," ujar Sukron dengan suara bergetar. "Pulang? Lah, lu gimana sih? Lu kan punya tanggung jawab. Ntar kalau ada apa-apa sama kantor itu gimana?" balas Bang Pian dengan wajahnya yang terlihat tegas. "Ya kalau begitu, saya di sini saja ya, Bang. Nanti kalau sudah pagi, baru saya kembali ke gedung itu." "Ya kagak bisa, Kron. Lah, lu mesti balik jaga.
Kagak bisa lu jaga di sini, ucap Bang Pian menasihati. Wah, kalau harus kembali ke kantor saya ndak mau bang. Sumpah, saya takut bang. Mending saya pulang saja lah, balas Sukron yang benar-benar ketakutan malam itu. Ya udah, kalau begitu lu tenang dulu dah. Coba gua hubungin temen gua dulu. Mudah-mudahan dia belum tidur, balas Bang Pian yang tidak tega melihat wajah pucat Sukron. Ketika malam semakin larut, Bang Pendi akhirnya tiba di tempat Bang Pian bekerja. Kehadirannya membawa sedikit rasa tenang, setidaknya bagi Sukron yang masih dilanda ketakutan. Bang Pian sengaja memanggil Bang Pendi, tetangga sekaligus teman dekatnya, untuk menemani Sukron menyelesaikan tugasnya yang tersisa. Setelah apa yang dialami Sukron di gedung 3 lantai itu, ia sama sekali tidak punya keberanian untuk kembali berjaga di sana. Bahkan sekedar mendekatinya saja membuat tubuhnya gemetar. Sukron tetap duduk di pos penjagaan bersama Bang Pian. Wajahnya masih terlihat pucat dan tubuhnya masih sesekali bergetar. Trauma yang ia alami terlalu mendalam, dan setiap kali ia menutup mata, bayangan pocong dengan wajah hitam legam itu muncul dalam pikirannya. Bang Pian mencoba untuk tetap waspada, menjaga pandangan ke arah gedung itu dari kejauhan, sambil berharap Bang Pendi tidak menghadapi hal yang sama. Ada apa, Yan? Tumbenan lu malam-malam menyuruh gua kemari, tanya Bang Pendi sambil membuka jaket kulit hitam yang dipakainya serta sarung tangan putih yang menjadi ciri khasnya. Buset, udah kayak Kotaro Minami aja lu. Timbang kemari saja pakai segala jaket kulit sama sarung tangan segala, ujar Bang Pian sambil tertawa. Lah kita harus safety-an, biar kata cuma kemari, kalau aman kan enak di jalan, balas Bang Pendi sambil tersenyum. Bisa saja Satria Baja Hitam, celetuk Bang Pian yang akhirnya mampu merubah raut wajah Sukron. Ada apaan Panjul? Malam-malam nelpon kayak penting aja lu, tanya Bang Pendi yang mulai sewot. Ini ada tugas pengawalan, ntar ongkosnya biar gue yang bayar, balas Bang Pian dengan wajah yang mulai terlihat serius. Tuh kan bener, untung gue bawa jaket kulit sama sarung tangan. Emang ngawal siapa Yan? Tanya Bang Pendi dengan wajah serius. Ini nih, ngawal Kang Mas Sukron. Oh, ini, kenalin Mas, saya Pendi, sapa Bang Pendi sambil mengulurkan tangannya menyalami Sukron. Sukron Santoso. Emangnya mau dikawal kemana? Kayaknya jauh banget rumahnya sampai harus dikawal, tanya Bang Pendi yang sontak membuat Bang Sukron bingung dengan pertanyaan itu. Ngawal dia no, jaga di kantornya, celetuk Bang Pian yang kini membuat Bang Pendi juga bingung. Ah, bercanda aja lu, udah malam nih, seriusan dikit kenapa? Setelah melepas ketegangan yang terjadi, Bang Pian pun mulai menceritakan apa yang telah dialami oleh Sukron malam itu. Dan oleh karena itu, Bang Pendi diminta untuk menemani Sukron untuk berjaga di gedung 3 lantai tersebut malam itu. Dah, gua kira ngawal kemana, ini mah ngawal ke sarang demit Yan, ujar Bang Pendi dengan wajah kesalnya. Ya tolongin dia dah, daripada masalahnya nambah, kan kasihan, mana dia jauh sama keluarganya lagi, balas Bang Pian sambil menatap ke arah Sukron. Ya bang, tolong bantu saya, soal bayarannya nanti biar saya yang kasih, yang penting malam ini saya bisa menyelesaikan tugas dan besok saya akan mengundurkan diri saja, ujar Sukron dengan wajah penuh harap. Ini nemenin jaga doang kan, kagak masuk-masuk ke dalamnya, tanya Bang Pendi dengan wajah serius. Iya, lu ngedeprok aja di depan pintu biar kayak gembel, balas Bang Pian yang membuat Sukron tersenyum. Ya udah dah, kalau cuma duduk nemenin doang mah gue mau. Bentar, gue bikin kopi dulu, balas Bang Pendi yang menyetujui permintaan Bang Pian. Lah kalau mau kopi aja mah di kantor dia no, di sini kagak ada kopi. Mata gua saja udah kiap-kiap ini belum kena kopi, balas Bang Pian seraya meminta Bang Pendi dan Sukron kembali ke gedung perkantoran itu. Yang ada kalau kena kopi mata lu kagak bisa melek dong Yan, dasar geblek, gerutu Bang Pendi yang langsung mengajak Sukron berjalan menuju ke arah kantor tempatnya bekerja. Sesampainya Sukron dan Bang Pendi di depan gedung 3 lantai yang menjadi sumber kengerian malam itu, hawa dingin menyambut mereka dengan intensitas yang membuat bulu kuduk meremang. Aura mistis yang menyelimuti tempat itu begitu kuat, seolah-olah ada sesuatu yang tidak ingin diganggu keberadaannya. Bahkan tanpa memiliki kemampuan supranatural seperti yang dimiliki Bang Pian,
Bang Pendi dapat merasakan tekanan aneh yang seakan memaksa tubuhnya untuk mundur. Sukron yang berdiri di sampingnya semakin dilanda rasa takut. Setiap tarikan nafasnya terdengar berat, seakan udara di sekitarnya berubah menjadi beban. Ia tidak berani menatap langsung ke arah gedung, memilih untuk menundukkan kepala sambil terus memanjatkan doa dalam hati. Bang Pendi meskipun lebih tenang, merasakan kekuatan gaib yang jelas ada di sekitarnya. Sesaat ia merasa seperti ada mata tidak kasat yang mengawasi mereka dari setiap sudut kegelapan. Pintu masuk gedung itu masih tampak sama seperti sebelumnya, sedikit terbuka dan memperlihatkan lorong gelap di baliknya. Namun malam ini, pintu itu seolah memancarkan perasaan janggal, seperti mulut sebuah goa yang menunggu untuk menelan siapa saja yang berani memasukinya. Bang Pendi mengambil nafas dalam-dalam, berusaha menenangkan diri. Ia tahu bahwa tugasnya adalah memastikan tempat ini aman untuk ditinggalkan. Meskipun nalurinya mengatakan bahwa ada sesuatu yang tidak dapat diatasi hanya dengan keberanian. Perlahan ia melangkah mendekati pintu, sementara Sukron tetap berdiri di belakangnya, gemetar dan tidak ingin melangkah lebih jauh. "Mendingan kita tutup aja, Kron, pintunya," ujar Bang Pendi yang mulai merasa tidak nyaman kala itu. Sukron pun hanya menganggukkan kepala, tanda jika dia menyetujui apa yang dikatakan oleh Bang Pendi. Dan saat Bang Pendi menyentuh gagang pintu, hawa dingin tiba-tiba terasa semakin menusuk. Seolah-olah ada angin dari dalam yang membawa bau busuk dan lembab. Bersamaan dengan itu, bau bangkai yang menyengat kembali tercium dan langsung mengingatkan Sukron pada apa yang ia alami sebelumnya. Hal itu pun sontak membuatnya melangkah mundur dengan panik. Bang Pendi hanya menoleh sebentar, memberi isyarat kepada Sukron untuk tetap tenang, sebelum menarik rapat pintu kaca gedung itu. "Udah tenang, Kron, kita aman sekarang. Tapi kayaknya mendingan lu kunci aja ini pintu, terus kita balik ke posnya si Pian," ujar Bang Pendi yang tentunya membuat Sukron langsung menganggukkan kepala, tanda setuju. Ketika Sukron hendak mengunci pintu kaca gedung 3 lantai itu, suasana malam yang mencekam tiba-tiba berubah menjadi lebih menakutkan. Kala itu tubuh Sukron mulai bergetar hebat, tanpa sebab yang jelas. Matanya yang semula penuh dengan ketakutan kini perlahan berubah menjadi kosong. Tatapannya tidak lagi menunjukkan kesadaran, dan tiba-tiba dia pun menggeram dengan suara yang dalam dan mengerikan, seperti bukan berasal dari tenggorokan manusia. Suara itu memecah keheningan malam dan membuat Bang Pendi yang berdiri di dekatnya langsung membeku. Bang Pendi yang sebelumnya mencoba mengendalikan ketakutannya, kini merasa darahnya benar-benar dingin. Geraman Sukron semakin keras, disertai dengan gerakan tubuh yang aneh dan tidak wajar, seperti ditarik oleh kekuatan yang tidak terlihat. Tangannya mengepal erat dan tubuhnya terlihat menegang dengan cara yang tidak manusiawi. Bang Pendi menyadari dengan cepat bahwa Sukron telah kehilangan kesadaran dan kini berada di bawah kendali sosok makhluk tidak kasat mata. Melihat situasi ini, Bang Pendi merasa panik. Ia tahu bahwa dirinya tidak memiliki kemampuan untuk menghadapi situasi semacam ini. Dalam kepanikannya, ia mundur beberapa langkah, matanya terus memandang Sukron yang semakin liar dan menggeram seperti binatang buas. Ketakutan mulai menguasainya. Refleks ia memutuskan untuk meninggalkan Sukron di sana. Dengan nafas terengah-engah dan jantung berdegup kencang, Bang Pendi berlari secepat mungkin menuju pos penjagaan tempat Bang Pian berada. Ia tidak peduli lagi dengan apa yang ada di sekitarnya. Saat itu fokusnya hanya satu, yaitu segera mencari bantuan. Selama berlari, ia merasa seperti ada sesuatu yang mengikutinya, yang membuat setiap langkahnya semakin tergesa-gesa. Setibanya di pos penjagaan, Bang Pendi langsung menemui Bang Pian yang tengah berjaga. Wajahnya penuh dengan kepanikan dan ia berusaha menjelaskan dengan cepat apa yang terjadi pada Sukron. "Buset, lah terus bagaimana ini? Masa gua harus ninggalin posko gua? Ntar kalau Belanda datang nyerang gimana? Bisa disersi gua," balas Bang Pian yang membuat Bang Pendi menggelengkan kepalanya. Panjul, kagak bakalan lu disersi. Ingat coy, lu satpam bukan tentara," balas Bang Pendi yang terlihat semakin kebingungan. "Buset dah, sekate-kate di Satria Baja Hitam. Biar satpam, gue juga aparat keamanan coy." Keburu mampus deh itu Sukron," seru Bang Pendi yang langsung meraih tangan Bang Pian dan mengajaknya berjalan menuju ke tempat Sukron berada. "Dah, apes banget itu anak. Baru jaga 1 malam saja udah dikerjain habis-habisan,"
Gerutu Bang Pian sambil terus berlari kecil di belakang Bang Pendi. Sesampainya mereka di depan pintu masuk gedung 3 lantai itu, suasana semakin terasa mencekam. Udara dingin menyelimuti area tersebut dan suasana malam yang sepi membuat setiap langkah mereka terdengar menggema. Cahaya lampu yang temaram memberikan bayang-bayang yang aneh di sekitar gedung, menciptakan suasana yang semakin menyeramkan. Di sana, tepat di depan pintu kaca yang tadi hendak dikunci, terlihat Sukron sedang duduk terdiam. Tubuhnya terlihat kaku dan wajahnya terus menunduk menatap ke arah lantai. Bang Pian dan Bang Pendi hanya berdiri beberapa meter dari Sukron, mencoba memahami situasi tanpa mendekat terlalu cepat. Sukron tidak bergerak sama sekali, seolah-olah ada sesuatu yang menahannya di tempat itu. Namun meskipun Sukron tampak tenang, dari kejauhan aura yang terpancar dari dirinya terasa tidak wajar. Bang Pian yang memiliki kemampuan tentang hal-hal gaib pun mulai merasakan energi gelap yang begitu kuat menyelimuti Sukron. Ia tahu bahwa tubuh Sukron bukan lagi sepenuhnya miliknya. Ketika mereka melangkah lebih dekat, gerakan kecil tiba-tiba terlihat dari Sukron. Baunya sedikit bergetar, tetapi bukan seperti gemetar ketakutan, melainkan seperti sedang menahan sesuatu yang tidak wajar. Perlahan kepala Sukron mulai terangkat, dan Bang Pian serta Bang Pendi dapat melihat wajahnya dengan lebih jelas. Matanya kosong, tidak menunjukkan emosi atau kesadaran, namun mulutnya mulai tersenyum dengan cara yang aneh. Senyum lebar yang tidak natural, bahkan tampak mengancam. Dalam diam itu tiba-tiba terdengar suara pelan namun jelas dari Sukron. Bukan seperti suara manusia, melainkan suara serak dan berat yang terdengar seperti dua orang berbicara bersamaan. Kata-katanya tidak jelas, seperti gumaman dalam bahasa yang tidak dimengerti. Bang Pendi mundur beberapa langkah dengan nafas tertahan. Sementara Bang Pian tetap berdiri tegak, meskipun ia juga merasakan tekanan yang luar biasa dari energi negatif di sekitarnya. Sukron atau sosok yang kini menguasai tubuhnya perlahan berdiri. Gerakannya kaku, seperti boneka yang ditarik oleh tali yang tidak terlihat. Kepalanya tetap menunduk, sementara tubuhnya perlahan-lahan mendekat ke arah Bang Pian dan Bang Pendi. Bang Pian segera mengambil langkah untuk melindungi dirinya dan Pendi, mencoba membaca doa dalam hati sambil tetap memantau setiap gerakan Sukron. Malam itu di bawah sinar lampu yang temaram, energi gelap dan energi murni milik Bang Pian mulai beradu. Bang Pian tahu bahwa mereka harus segera bertindak untuk menyelamatkan Sukron sebelum makhluk yang menguasai tubuhnya semakin kuat dan membawa situasi ke arah yang lebih berbahaya. Dengan caranya sendiri, Bang Pian pun mulai berusaha untuk mengeluarkan sosok makhluk gaib yang berada dalam tubuh Sukron. Walaupun sudah memahami seluk-beluk tentang hal gaib dan juga makhluk-makhluk tidak kasat mata itu, namun Bang Pian agak sedikit menemui kesulitan kala itu. Sosok makhluk gaib, penghuni kantor 3 lantai itu, telah mengunci aliran energinya, sehingga hal itu membuat Bang Pian kesulitan untuk mengeluarkannya. Bang Pian berdiri di depan Sukron dengan wajah yang penuh konsentrasi. Meski hawa mencekam menyelimuti, ia tidak menunjukkan rasa gemetar sedikit pun. Ia tahu bahwa situasi ini berbeda dari yang pernah ia hadapi sebelumnya. Sosok makhluk yang kini menguasai tubuh Sukron jelas bukan sosok makhluk gaib sembarangan. Kehadirannya begitu kuat hingga membuat Bang Pian sedikit kesulitan untuk menggunakan energinya sendiri untuk melawan. Sukron yang masih berdiri dengan gerakan kaku tiba-tiba kembali menggeram. Suara itu terdengar semakin menyeramkan, seperti berasal dari kedalaman yang tidak wajar. Tubuhnya sesekali bergerak dengan kejang-kejang, seolah menolak apapun usaha yang dilakukan Bang Pian. Makhluk yang menguasai tubuh Sukron tampaknya tidak berniat untuk pergi dengan mudah. Bang Pian segera memusatkan pikirannya. Ia memulai membaca doa-doa yang sering ia gunakan untuk mengobati seseorang dan mengarahkan energinya untuk melawan keberadaan makhluk gaib tersebut. Namun setiap kali ia mencoba, ia merasakan energi gelap dari makhluk tersebut menghadang usahanya. Rasanya seperti berhadapan dengan dinding tidak terlihat yang memantulkan kembali kekuatannya. Karena tidak ingin berlama-lama menghadapi situasi yang mencekam itu, Bang Pian pun kembali memanggil sosok Wiratungga dan juga sosok Kemamang Abang. Kedua makhluk gaib tersebut dimintanya untuk memaksa sosok makhluk gaib yang ada di dalam tubuh Sukron untuk keluar. Tidak lama setelah itu, hawa di sekitar mereka mulai berubah. Angin dingin tiba-tiba berhembus meski malam sebelumnya terasa begitu tenang.
Kehadiran Wiratungga dan Kemamang Abang mulai terasa meskipun hanya Bang Pian yang benar-benar bisa merasakannya dengan jelas. Kedua sosok itu segera berada di sisinya, siap membantu dalam pertempuran energi tidak kasat mata itu. Bang Pian memberikan instruksi dengan tenang namun tegas. Ia meminta Wiratungga untuk mendesak makhluk gaib yang menguasai tubuh Sukron dari dalam. Sementara Kemamang Abang ditugaskan untuk mengunci keberadaan makhluk tersebut agar tidak dapat kabur atau bertahan di tubuh Sukron. Sukron mulai bereaksi lebih liar, tubuhnya bergetar hebat, dan suara makhluk itu kini berubah menjadi raungan yang menggelegar, membuat suasana malam semakin menyeramkan. Namun Bang Pian tetap fokus, sementara Wiratungga dan Kemamang Abang mulai bekerja sesuai instruksi. Keduanya menggunakan kekuatan mereka untuk memaksa makhluk itu keluar, mendesaknya dari setiap celah energi yang telah ia kunci di tubuh Sukron. Perlahan namun pasti Sukron tampak mulai mereda. Tubuhnya tidak lagi terlalu kaku dan geraman yang keluar dari mulutnya mulai melemah. Namun makhluk itu masih mencoba bertahan. Bang Pian meningkatkan energinya, memusatkan doa terakhir dengan seluruh kekuatan spiritualnya. Sementara bantuan dari kedua sosok gaib yang ia panggil terus mendesak makhluk itu. Akhirnya terdengar suara melengking yang memecah keheningan malam. Tubuh Sukron terjatuh ke tanah, lemas, sementara hawa berat yang menyelimuti tempat itu perlahan-lahan memudar. Bang Pian tahu bahwa makhluk itu telah keluar, meskipun kemana ia pergi masih menjadi misteri. Wiratungga dan Kemamang Abang tetap berjaga-jaga, memastikan makhluk itu tidak kembali untuk menyerang Sukron lagi. Bang Pendi yang menyaksikan semua itu dari kejauhan hanya bisa terpaku dengan ketakutan bercampur takjub. Sukron yang kini mulai sadar perlahan membuka matanya. Wajahnya terlihat lelah, namun ia kembali menjadi dirinya yang biasa. Malam itu Bang Pian tidak hanya menyelamatkan Sukron, tetapi juga membuktikan keberanian dan kemampuan yang telah lama ia asah untuk menghadapi dunia gaib yang penuh misteri dan bahaya. Ketika Sukron akhirnya terlihat tenang dan mulai pulih dari kesurupan, suasana di sekitar mereka tiba-tiba berubah menjadi lebih mencekam. Dari arah yang sebelumnya gelap, sekitar 3 meter dari tempat Bang Pian berdiri, muncul sosok mengerikan yang tidak asing baginya. Sosok pocong dengan tubuh yang menjulang tinggi berdiri diam, memancarkan aura dingin yang menyesakkan dada. Wajahnya hitam legam, seperti terbakar dan membusuk, dengan bola mata merah menyala yang menatap tajam ke arah Bang Pian. Bau busuk yang sangat menusuk hidung kembali memenuhi udara, membuat malam itu terasa seperti berada di tengah mimpi buruk. Bang Pian langsung siaga, meskipun ia tidak menunjukkan rasa takut di hadapan makhluk itu. Ia memahami bahwa sosok ini bukanlah sosok makhluk gaib biasa. Keberadaannya memiliki alasan, dan Bang Pian segera mencoba untuk membaca apa yang ingin disampaikan oleh makhluk itu. Pocong tinggi itu tidak bergerak, tetapi tatapannya berbicara banyak. Bang Pian dengan pengalamannya dalam menghadapi makhluk-makhluk tidak kasat mata, menangkap pesan yang ingin disampaikan. Sosok tersebut bukan sekedar muncul untuk menakut-nakuti, tetapi ia ingin menyampaikan sesuatu yang berkaitan langsung dengan Sukron, melalui cara yang sulit dijelaskan. Bang Pian mendengar pesan yang terasa seperti dipaksakan masuk ke pikirannya. Suara serak dan berat makhluk itu seperti mengalir di dalam kepala. Makhluk itu mengungkapkan bahwa Sukron telah melakukan kesalahan besar sebelumnya. Ia dengan sengaja telah mengotori tempat yang dianggap sebagai wilayahnya. Bang Pian segera mengerti, mungkin Sukron secara tidak sadar telah melakukan sesuatu yang tidak sopan atau tidak menghormati keberadaan makhluk itu, sehingga makhluk tersebut merasa terganggu dan memberikan pelajaran dengan menakut-nakutinya, hingga akhirnya membuat Sukron kesurupan. Pocong itu juga memberikan peringatan yang jelas jika Sukron tidak segera bertanggung jawab dan membersihkan tempat tersebut, gangguan-gangguan itu akan terus terjadi, bahkan mungkin akan ada konsekuensi yang lebih buruk. Bang Pian memandang makhluk itu dengan tenang, berusaha menunjukkan bahwa ia memahami pesan tersebut. Dalam hati ia merasa lega bahwa makhluk itu masih memberikan kesempatan untuk memperbaiki keadaan, meskipun dengan cara yang menakutkan. Setelah beberapa saat, pocong itu perlahan-lahan mulai memudar. Tubuhnya yang menjulang tinggi terlihat semakin samar hingga akhirnya menghilang sepenuhnya, meninggalkan bau busuk yang perlahan menghilang bersama angin malam.
suasana kembali hening. Tetapi Bang Pian tahu bahwa tugasnya malam itu belum selesai. Ia berbalik untuk memeriksa Sukron yang masih tampak lemas tetapi mulai menunjukkan tanda-tanda kesadaran penuh. Bang Pendi yang sedari tadi berdiri dengan wajah pucat mencoba membantu Sukron untuk duduk lebih nyaman. Bang Pian kemudian menjelaskan kepada mereka apa yang baru saja ia pahami. Meskipun masih ketakutan, tapi Sukron harus mengambil tanggung jawab atas tindakannya dan memastikan tempat itu diperlakukan dengan hormat. "Gimana Kron? Kondisi lu udah enakan belum?" tanya Bang Pian dengan wajah serius. "Iya Bang, alhamdulillah, saya sudah merasa lega sekarang," balas Sukron dengan suara perlahan. "Emangnya lu tadi ngapain di dalam? Lu kencing sembarangan ya?" balas Bang Pian yang sontak membuat Sukron terkejut mendengarnya. "Enggak kok Bang, saya enggak kencing sembarangan, tapi saya kencing di kamar mandi bawah yang sepertinya sudah lama enggak dipakai." "Nah itu dia, pantesan aja lu mau digendong sama pocong yang nempatin kamar mandi itu. Emangnya lu kagak dibilangin sama satpam lama di sini?" tanya Bang Pian penasaran. "Iya Bang, tadi kata Pak Andi kalau mau buang air kecil disuruh di lantai 2 saja, soalnya yang di bawah airnya mati. Tapi pas saya buang air di situ, airnya nyala dan gak ada apa-apa. Hanya saja kamar mandi itu memang terlihat sudah lama tidak digunakan." "Nah, itu biang keladinya. Sekarang mendingan lu bersihin dah. Dan itu kamar mandi. Daripada itu ocong ngikutin lu sampai ke Solo," balas Bang Pian yang membuat Sukron menelan ludahnya. "Tapi saya takut Bang," balas Sukron dengan suara gemetar. "Tenang aja, ada Bang Pendi. Percuma kita bayar dia malam ini," balas Bang Pian sambil menatap ke arah Bang Pendi. "Kagak dah, lu aja berdua yang bersihin tempat itu, biar gue jaga posko aja," balas Bang Pendi yang langsung berjalan menuju ke arah pos penjagaan tempat Bang Pian bekerja. "Ah, payah bener dah kota Rominami. Gaya doang kayak pembalap, suwe bener," gerutu Bang Pian sambil mengajak Sukron masuk ke dalam untuk membersihkan tempat yang telah dia kotori sebelumnya. Malam itu menjadi pelajaran besar bagi Sukron, bahwasanya dia harus menghormati apa yang telah disampaikan oleh para seniornya yang telah lama bekerja di tempat itu. Sementara itu Bang Pian dengan keberaniannya telah menjadi jembatan antara dua dunia yang saling bersinggungan, mengingatkan mereka bahwa kehidupan di dunia manusia tidak pernah sepenuhnya terpisah dari yang gaib. Oke teman-teman, sekian untuk kisah kali ini. Semoga apa yang sudah saya sampaikan dalam kisah ini dapat menjadi pelajaran untuk kita semua. Buat teman-teman yang baru bergabung, jangan lupa untuk like, komen, share, serta subscribe channel ini. Dan nantikan kisah-kisah horor berikutnya tetap di channel Berita Mistis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.